Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Imas Kurnia Azhara dengan nomor NIM 21040120140140170 dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara pembuatan peta untuk satuan kemampuan lahan, morfologi, dan juga pembuangan limbah. Tidak perlu berlama-lama, mari kita mulai. Baik, untuk yang pertama, kita bisa mulai dengan membuat peta satuan kemampuan lahan atau SKL untuk morfologi. Di sini langkah awal yang kita bisa lakukan pertama yaitu membuka aplikasi GIS, bisa ArcGIS maupun QGIS. Di sini saya akan menggunakan QGIS. Setelah itu, untuk SKL morfologi sendiri, saya akan membuat untuk wilayah Kecamatan Jinawi dan Kecamatan Kojo. Lalu dari itu, kita perlukan SHP dari kedua kecamatan tersebut. Kita bisa drag saja SHP-nya, lihat seperti ini. Kemudian untuk SKL morfologi, ada dua parameter yang dipakai, yaitu morfologi itu sendiri dan juga kemiringan lereng. Maka dari itu kita perlu untuk membuat kemiringan lerengnya tersebut terlebih dahulu. Caranya kita memerlukan data DEM atau data SRTM, data raster, lalu kita drag saja jika sudah memilikinya. Sini kita taruh bawah. Nah, sudah terlihat seperti ini. Ini data SRTM yang saya pakai, kebetulan SRTM Jawa Tengah, jadi lebih besar ukurannya daripada satu wilayah saya. Kayak dari itu kita perlu untuk klik. Namun sebelum itu kita perlu untuk cek apakah koordinatnya sudah sama antar satu sama lain. Caranya dengan klik kanan, kemudian properties, lalu di sini source, lalu lihat koordinatnya apakah sudah sama. Di sini garis 84. Kemudian untuk yang satu lagi kita lihat juga ternyata sudah garis 84. Oke, dari itu kita bisa lanjut untuk proses klik. Lalu kita proses klik ini karena ini datanya data raster, kita klik raster di sini, kemudian klik extraction, lalu klik raster by mass layer. Di sini input layer kita pilih yang raster tadi, mass layernya yang SAP wilayah kita, search-nya bisa pilih wilayah 84 dan targetnya juga sesuai dengan sebelumnya. Lalu kita bisa save di sini. Titik 3, save to file, kemudian tulis namanya, file yang diinginkan, kemudian save. Namun di sini saya akan mempraktikkan saja, jadi saya tidak save secara langsung. Di sini, setelah itu kita bisa klik kan. Tunggu, lalu kita klik close jika sudah selesai. Sudah muncul di sini ada clip mask, tapi kita bisa matikan dulu layarnya bisa biar lebih terlihat. Setelah itu, karena data raster ini masih merupakan data elevasi, berisi elevasi, maka dari itu sebelum kita melakukan proses solve atau membuat kemiringan lereng, kita perlu ubah menjadi UTM terlebih dahulu. Caranya dengan klik raster, kemudian ke projection, lalu work project. Kemudian yang berlayarnya yang klik tadi, search-nya W84 yang sebelumnya, targetnya UTM. Kemudian bisa di-save juga di sini, titik 3, kita klik titik 3, lalu save to file, kemudian file name, di sini kita tuliskan file name yang kita inginkan, lalu save. Lalu kita bisa klik run. Setelah itu kita close jika sudah muncul layarnya. Nah, untuk yang ini, karena sudah jadi, kita sekarang bisa lanjut ke proses pembuatan kemiringan layarnya. Karena ini data kita ini kita perlu untuk
proses menjadi slope. Caranya dengan klik raster, kemudian analyze, lalu kita pilih slope. Di sini into layer area projected yang tadi, band dan rasionya tidak perlu diubah, namun kita centang pada kolom ini slope express as percent instead of degrees karena kita ingin hasilnya berupa persentase bukan berupa derajat. Lalu kita bisa save juga, klik titik 3 di sini, save to file, seperti biasa tuliskan namanya dan save. Lalu kita bisa pilih run. Setelah itu sudah muncul pop-up ini, kita bisa matikan terlebih dahulu layarnya. Lalu untuk skala morfologi tentunya kita harus mengikuti dari permen TU itu sendiri. Maka dari itu kita bisa lihat dulu di sini parameter dan penilaiannya, klasifikasinya juga. Di sini ada klasifikasi untuk lereng lebih besar dari 40%, 25-50, dan lainnya. Maka dari itu kita perlu untuk mengikuti pengklasifikasian ini. Ada 5 pengklasifikasian. Kita dilanjutkan. Di sini caranya untuk pengklasifikasian tadi dengan processing toolbox di sini. Atau jika belum tampil di layar, bisa klik di sini ada toolbox ataupun bisa klik di processing lalu pilih toolbox. Di sini kita bisa search reclassify, lalu pilih reclassify by table. Kemudian di sini pada raster layernya bisa dipilih yang soft tadi dan numbernya tetap. Lalu di classification table-nya kita klik titik 3 di sini dan kita masukkan klasifikasian tadi di sini yang permen CU itu seperti 0-2% itu nilainya 5 dan seterusnya. Ini kita bisa add row, kita isi 0, nilainya 2, value-nya tadi untuk nilainya 5. Kita add row lagi, 2 sampai 15, sini 4, add row lagi 15 sampai 25. Value 3, add row lagi 25 sampai 40, value-nya 2 dan 40 sampai, nah di sini untuk 40-nya sendiri lebih besar dari 40%, tidak ada keterangan lagi, tidak ada batasan, maka dari itu kita bisa tuliskan saja yang sekiranya lebih dari kapasitasnya. Misalkan di sini saya tulis 200, kemudian value 1. Kita klik OK, kemudian untuk advanced parametersnya, di sini range boundariesnya kita pilih yang value-nya lebih besar dari sama dengan minimal dan value-nya lebih kecil dari maksimal. Lalu kita klik run. Kita bisa close, di sini terlihat layer baru hasil reclassify tadi. Kemudian di sini ada klasifikasinya 1 dan 5. Nah, di sini kita bisa deskripsikan lebih lanjut dengan cara klik kanan, properties, kemudian kita simbologi. Di sini ada title bisa kita ganti jadi single band sudah color. Lalu minimalnya 1, maksimalnya 5. Color RAM-nya kita bisa pilih spektral atau yang lain. Kemudian kita klik classify. Nah, di sini di label ini kita bisa cantumkan seperti di sini 1 itu lebih dari 40%, 2 25-50% dan seterusnya. Di sini 1 itu 40%. Lalu 2 25-40%. 3 15-25%. Kemudian 4 2-15%. Dan yang terakhir 0-2%. Setelah itu sudah terisi semua, kita bisa klik apply lalu oke. Selesai reclassify rasternya ini sudah diisikan juga. Selanjutnya untuk parameter selanjutnya yaitu morpho, kita bisa masukkan
Sampai kita drag saja. Bisa lihat, nah di sini karena hasil dari pembinaan layar yang tadi masih berupa data raster, maka dari itu kita perlu untuk mengubahnya terlebih dahulu, menyamakannya terlebih dahulu dengan layer yang morfologi tadi. Caranya dengan klik raster, kemudian conversion, lalu pilih Organize, raster to vector. Pada input layer kita bisa pilih yang tadi, classified raster, hasil dari ini, kemudian band number tetap, name of juga tetap, lalu kita bisa save, di sini klik saja, save file, terus nama dan save. Lalu kita bisa klik run. Tunggu, mungkin sedikit lebih lama karena bisa jadi isinya akan lumayan banyak features-nya. Oke, selesai. Kita bisa klik close. Setelah itu, kita bisa matikan dulu ini. Setelah itu baru kita bisa melakukan pembuatan SKL dari morfologi itu sendiri. Caranya dengan melakukan overlay, dengan kita klik vector di sini, lalu ke positioning tools, dan juga ke intersection. Di intersection ini kita pilih input layer vectorize, lalu dengan morpho. Kita bisa save di sini, satu file, tulis nama, dan save, lalu kita klik run. Ini sudah mulai processing. Namun, karena fitur saya cukup banyak, jadi mungkin waktunya juga cukup lama, dan sebelumnya kita mungkin perlu untuk fix geometris untuk vectorize tadi, karena vectorize tadi ini bisa di-cancel terlebih dahulu. Vectorize tadi belum kita fix geometris untuk mencegah adanya geometris yang invalid, ataupun jika memang tadi ternyata sudah terloading, terselesaikan, namun ternyata tiba-tiba invalid, itu bisa kita lakukan fix geometris di sini. Kita klik di processing toolbox, kita pilih fix geometris, vectoriznya kita bisa masukkan ke input layer, lalu kita klik run. Lalu kita klik close. Ini sudah ada, jadi kita layer yang kita pakai yaitu ada fix morpho dan fix geometris dari pembinaan layar tadi. Lalu kita bisa lakukan ulang jika terjadi invalid geometris. Kita bisa lakukan intersection ulang. Kita bisa masukkan di sini ada vektor, maksud saya fix geometris tadi, hasil dari fix geometris dari vectorize. Di sini overlay-nya fix morpho, dan kita bisa save di sini lalu run. Namun karena di sini datanya terlalu banyak, featuresnya terlalu banyak, kita bisa di sini open attributable, ada 8.418 features, maka nanti interpretasinya mungkin lebih lama. Maka dari itu kita bisa langsung masukkan saja. Kebetulan saya sudah melakukan intersection sebelumnya. Kita masukkan intersection di sini. Hasil dari intersection tadi, bisa terlihat ini kita bisa matikan terlebih dahulu. Ini nanti hasil dari intersection tadi, kita bisa lihat atribut tabelnya. Ini terdapat 25.000 lebih features, maka dari itu memang
tadi intersection-nya akan cukup lama. Selanjutnya untuk kita membuat peta SKL morfologi, kita bisa lanjutkan dengan click to go editing di sini untuk mencari nilai total dari skor parameter yang tadi kita sudah masukkan, yaitu skor lereng dan juga skor morfo. Caranya kita bisa langsung open field calculator. Sini kita create a new field, lalu auto fieldnya kita namakan nilai total misalkan, lalu kita bisa pilih field and values, lalu pilih skor lereng dan juga ditambah dengan maksud saya skor morfo tambah dengan dn tadi yang merupakan skor lereng. Setelah itu kita bisa klik OK. Oke, sudah mulai muncul, namun masih loading. Ya, sudah terlihat nilai totalnya 987,988 dan seterusnya. Namun di sini karena kita memerlukan nilai yang berusaha 2, 3, 4, 5 dan untuk pengklasifikasian tinggi, cukup, sedang, kurang, dan rendah, maka dari itu kita perlu untuk membagi menjadi dua untuk mendapatkan nilai rata-rata dari nilai total ini untuk dimasukkan ke nilai yang ini, sehingga nanti bisa didapatkan apakah lahan tersebut memiliki kemampuan lahan dari morfologi tinggi, sedang, rendah, dan lain-lain. Caranya dengan kita new field dulu, kita tambahkan field dulu, kita namakan misalkan SKL morfo. Lalu di sini kita type-nya kita bisa pilih teks. Karena kita perlu untuk memasukkan maksud saya di sini skor morfo. Namun kita bedakan saja biar tidak terlalu terkecoh. Ini kita masih pilih whole number, kita pilih OK. Kita tunggu sebentar untuk prosesnya, lalu kita setelah muncul, kita ke open field lagi. Kita update existing field. Ini kita pakai skor morfo, lalu caranya dengan kita pilih field and values, kita pilih nilai total, kemudian dibagi dengan 2. Karena parameternya tadi ada 2. Lalu kita pilih OK. Setelah itu sudah terlihat ada 5, 4, kita bisa masukkan ke klasifikasi ini. Kita bisa tambahkan field di sini, SKL morfo. Karena kita mau memasukkan huruf atau kata, kita bisa pilih teks. Lengthnya karena memang cukup panjang, kita bisa masukkan mungkin 50, lalu OK. Lalu kita bisa urutkan dulu supaya lebih mudah untuk klasifikasinya nanti. Setelah itu, karena ini cukup banyak data ya, ada 45.000, kita pakai satu fitur saja sini. Kita pilih self and values, lalu skor morfo sama dengan unique-nya yang 5 dulu. Jadi yang nilainya 5 kita select. Kita select, kita bisa ke open calculator, kita pilih yang update existing field, lalu yang SKL morfo, kemudian kita ketikkan yang 5 tadi itu kemampuan lahan dari morfologi rendah. Kita ketikkan kemampuan lahan dari morfologi rendah. Kita klik.
Jangan lupa pakai tanda petik, tapi bukan petik dua. Ini mungkin ada tunggu dulu karena datanya banyak, jadi prosesnya mungkin sama. Nah, setelah sudah terisi ini untuk SQL morfonya, yang untuk yang 5, kita bisa lanjutkan untuk yang 4, 3, 2, dan 1. Jadi kita tulis self values lagi, kemudian skor morfo sama dengan all unique 4 topiknya. Nah, kita lihat apakah sudah terselect yang 4. Ya, kita pilih ke open file calculator lagi, update existing field, style morpho, kemampuan lahan dari morfologi. Untuk yang 4 itu perang. Lalu kita klik OK. Lalu apakah sudah terisi? Ya, lalu kita lanjutkan ke yang 3. Dengan sudah terpilih, kita open kalkulator lagi, update existing field, kemudian SQL morpho. Ini kita tuliskan kemampuan bahan dari morfologi. Untuk yang 3 itu sedang. Ikut OK. Oke, sudah. Sekarang beralih ke yang kedua, yang nilai 2. Health features, kita cek dulu. Ya, kita open kalkulator lagi, update existing field, morpho. Untuk di sini kemampuan lahan dari morfologi. Untuk 2 itu cukup. Tapi oke. Baik, di sini sudah terlihat yang 2. Kita lanjutkan yang terakhir yang 1. Misal kita lagi, kita proses and values morpho sama dengan unique 1. Total features. Oke, kita silang, lalu kita open calculator lagi, update existing cell, asal morpho, kemampuan bahan dari morfologi tinggi. So ya. Kemudian kita klik. Nah, ini sudah selesai untuk 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai semua. Kita bisa save dengan klik tutorial editing mode-nya. Klik ke save. Tunggu sebentar. Karena memang datanya cukup banyak, jadi cukup lama juga untuk prosesnya. Ya selesai,
Sudah selesai juga, kita bisa klik silang ini. Nah, jadi dari SQL Morpho-nya kita tinggal ke simbologi, klik properties, lalu kita pilih categorize, lalu value. Sini kita pilih yang SQL Morpho tadi. Kita kalau remnya kita pilih yang spektral saja, terus classify. Bisa dihapus, lalu kita klik apply, lalu oke. Tunggu. Nah, ini sudah jadi untuk SQL morfologinya. Nah, ini merupakan SQL morfologi yang telah diselesaikan, namun di sini masih belum berurutan dari tinggi, sedang, cukup, kurang, rendah. Jadi kita bisa ke properties lagi. Kita bisa urutkan tinggi, tinggi, cukup, sedang, kurang, dan rendah. Seperti di sini. Jika sudah sama, kita bisa classify lagi. Atau kita bisa ulang untuk menyamakannya. Selesai, kita bisa klik apply, lalu oke. Ya. Ini merupakan hasil akhir dari SQL morfologi. Sekian untuk SQL morfologi kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembuatan SQL pembuangan limbah. Baik, untuk selanjutnya kita bisa lanjutkan ke pembuatan satuan kemampuan lahan pembuangan limbah. Di sini hal pertama yang bisa dilakukan yaitu membuka aplikasi JIS, baik JIS maupun ArcGIS. Di sini saya menggunakan ArcGIS. Kemudian kita bisa menambahkan parameter-parameter dari SQL pembuangan limbah itu sendiri, yaitu ada 6 morfologi. Di sana ketinggian, kemiringan lereng, curah hujan, dan juga ada pengambilan lahan. Kita bisa drag satu persatu di sini. Seperti pertama-tama kita coba untuk ketinggian. Kita cek dulu untuk apa atributnya. Di sini sudah ada ketinggian, namun belum ada scoringnya. Jadi kita buat scoringnya terlebih dahulu, disesuaikan dengan permen PU. Seperti ini, ketinggian kurang dari 200 yaitu nilainya 5, 200 sampai 504, dan seterusnya. Caranya bisa dengan klik kanan klik pada table option, kemudian add field terlebih dahulu. Kita masukkan name-nya itu skor tinggi. Kita pilih type-nya double, lalu oke. Yes. Kemudian, untuk memudahkan kita dalam pengisian scoring ini, kita bisa melakukan select by attributes. Kita klik ini, lalu kita pilih yang ketinggian ini, sama dengan get unit values kurang dari 200. Terlebih dahulu, satu persatu kita apply. Jadi terselect, kita klik kanan, lalu start calculator, yes. Kemudian kita isi dengan scoring atau nilainya. Di sini tadi untuk yang kurang dari 200 nilainya 5. Jadi kita tulis ketik 2, 5. Oh, oke. Terisi, kita lanjutkan dengan selanjutnya. Sama dengan getting value 100-500 apply. Di kanan fill calculator, yes. Ini kita isi 4. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita bisa isi 500 dari 500 apply. Fill calculator, yes. Kita isi 3.
Lalu setelah 1.500 ini apply. Dapat kota lagi ya, 2. Oke, dan yang terakhir untuk yang lebih dari 3.000. Hai, kasih skor 1. Oke, setelah selesai kita bisa exit. Lalu kita tambahkan yang lainnya. Lalu di sini ada curah hujan. Lalu morfologi. Di sini ada hasil dari kemiringan lereng tadi di morfologi. Lalu jenis tanah, ketinggian sudah, lalu penggunaan lahan. Terakhir. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ya, gitu. Setelah itu kita cek satu persatu open attributes-nya, apakah sudah ada scoring-nya atau belum, karena kita memerlukan scoring tersebut untuk SKL nanti. Tidak ada skor morfo. Bisa juga untuk cek apakah sudah benar scoringnya seperti ini, misal vertical, apakah scoringnya memang 2, kita cek. Vertical di sini 2, berarti sudah benar, dan seterusnya. Terakhir ini ada untuk penggunaan skor penggunaan sudah ada juga. Berarti kita bisa lanjutkan untuk ke overlay intersection SKL pembuangan limbah. Di sini kita bisa search, lalu kita search intersection seperti ini, lalu kita pilih yang intersect analysis. Dan di sini kita bisa input features-nya. Kelebihan dari APIS ini bisa langsung intersect beberapa layer, tidak seperti QGIS yang hanya bisa 2, 3, 4. Lalu kita save dengan klik ini. Kita save di sini. File pembuangan limbah. Kan? Oh, oke. Kita tunggu prosesnya sebentar. Oh, ternyata ada yang kemungkinan invalid geometrinya. Jadi kita bisa lakukan fix geometri terlebih dahulu untuk ini. Baik, karena kebetulan saya sudah memiliki yang sudah di fix geometris, kita bisa masukkan saja di sini. Seperti ini mungkin bisa di remove terlebih dahulu. Ini kita taruh bawah dan di unchecklist. Kemudian kita coba untuk intersect lagi. Masukkan seluruh parameternya yang tadi. Namakan di sini untuk bisa. Kita klik OK. Kita tunggu dulu. Kita coba lagi untuk intersect.
Baik, sudah terlihat ini hasil dari SKL pembuangan limbahnya seperti ini. Kita masuk ke open atributnya terlebih dahulu. Kita lihat di sini sudah ada semua. Sekarang kita akan membuat nilai total dari SKL pembuangan limbah ini karena nantinya akan digunakan untuk menentukan SKL pembuangan limbah apakah wilayah tersebut cukup, sedang, ataupun kurang. Sini kita add field terlebih dahulu seperti tadi. Dinamakan nilai total karena kita akan menjumlahkan skor-skor yang tadi. Tapi double, oke. Kemudian sudah muncul di sini, kita open file kalkulatornya ya. Kemudian di sini kita nilai total sama dengan kita masukkan seluruh skor. Ini ada skor tinggi tambah skor curah hujan, skor morfologi, kemiringan lereng, skor jenis tanah, dan skor TGL atau penggunaan lahan 1, 2. Jadi ada 6, pas. Jadi kita klik OK. Calculate dulu, sebentar, processing. Sudah terhitung. Lalu karena ini nilainya merupakan hanya hasil jumlah, kita perlu nilai rata-rata untuk supaya pas di angka nilai seperti ini. Caranya kita bisa bagi nilai total ini dengan jumlah parameter tadi. Jumlahnya tadi ada 6, jadi nanti dibagi 6. Kita buat field-nya dulu. Ini misal skor. Ya. Kita pilih double, oke. Sudah terbentuk. Lalu kita klik open field calculator ya. Kemudian ini just dulu. Saat ini nilai total tadi dibagi dengan 6. Klik OK. Sudah terlihat, namun ini nilainya memang ada komanya, tapi tidak apa-apa, nanti bisa tinggal di pembulatan saja, misal 1,66667, itu bisa dibulatkan ke 2. Nah, sekarang kita tinggal melakukan pengklasifikasian yang tadi kita buat field-nya lagi dulu. Di sini namanya SKLPL atau pembuangan limbah. Sini kita pakai teks, oke. Tunggu dulu, oke, sudah terlihat di sini. Kita memilih seperti tadi selected by attribute. Ini untuk mengisi SKL tadi. Ini kita ke skor PL sama dengan kita get unique values dari 1. Di sini terlihat dari 1 sampai 2 itu termasuk kurang, 3 sedang, 4 dan 5 itu cukup. Jadi di sini kita bisa masukkan 1,3 or skor PL sama dengan 1,5 or skor PL sama dengan 1,6 sampai batasnya dia di 2. Di 1,6 ya. Skor PL sama dengan 1,8 or skor PL sama dengan 2 or skor PL sama dengan 2,166 karena itu masih dibolkan menjadi 2. Kemudian or skor PL sama dengan
2,33 or sampai sini saja karena 2,5 apabila dibulatkan itu lebih cenderung ke pembulatan ke atas. Jadi kita sampai sini, kita apply. Lalu kita tidak terpilih yang termasuk skor 1 dan 2, lalu kita open field calculator di SQL ini. Ya, lalu kita isi dengan tanda petik 2. Di sini keterangannya kurang di sini, jangan lupa pakai tanda petik 2. Oke, calculating. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya. Selanjutnya kita ke yang dari 2,5 or skor PL sama dengan 6, dia sampai 3 sedang. Or skor PL 8 or skor PL sama dengan 3 or skor PL sama dengan 3,166 or skor PL sama dengan 1,3. Sampai sini, karena 3,5 dibulatkan ke atas, kita klik apply. Sudah terpilih, kita downloading sebentar. Oke, klik kanan, field calculator, yes. Kemudian untuk skor 3 tadi keterangannya adalah sedang. Jadi kita bisa tulis di sini sedang. Oke. Sudah, kita lanjutkan lagi untuk yang terakhir, yaitu skor cukup. Hapus dulu. Nah, skor kita dengan 2,8. Sudah. Terus ini berarti sampai 3,8. Kita klik apply. Lalu kita install calculator lagi, ya. Ini cukup nyalain klasifikasinya. Klik OK. Udah. Kita oke. Kita cek dulu apakah sudah semua. Oke, sudah semua ya. Kita bisa exit dari sini. Dari loading. Kemudian kita bisa kita ke simbologi, kita ke properties, lalu kita ke simbologi. Sebentar ini kita setting terlebih dahulu. Lalu kita ke kategori, ke simbologi, lalu kita ke categorize, lalu kita pilih di sini yang tadi yang terakhir, self. Ini kita pilih colornya, mulai yang ini kita add all value. Udah, yang ini bisa di remove, tuh nggak usah juga nggak apa-apa. Kurang, oke. Kita bisa klik, oke di sini. Dan loading terlebih dahulu. Mungkin tadi masih ada yang terselect ya. Kita unselect dulu. Kita coba cek propertiesnya lagi ya.
Nah, ini baru bisa. Oke, kita klik oke, coba kita lihat. Oke, ini merupakan hasil dari SKL pembuangan limbah. Nantinya bisa tinggal di layout untuk menjadikan sebuah peta yang secara lengkap. Baik, mungkin sekian dari saya untuk SKL pembuangan limbah ini. Baik, mungkin sekian dari saya terkait pembuatan SKL pembuangan limbah dan juga morfologi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.